Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stabita Firdausi. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, dengan NIM 2892 150140. Video ini dibuat guna untuk memenuhi nilai tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan Bapak Sumardi SEMM. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari pengantar ekonomi makro. Soal yang pertama, jelaskan ruang lingkup analisis makroekonomi. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang atau harta seperti keuangan, perdagangan, dan perindustrian. Menurut Budiono, penulis buku Ekonomi Makro. Apa itu ekonomi makro? Merujuk pada cabang ilmu untuk mengetahui pertumbuhan perekonomian suatu negara, serta pokok-pokok ekonominya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Di sini ada ruang lingkup ekonomi makro. Yang pertama ada penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dijelaskan dalam ekonomi makro. Dengan demikian, ruang lingkup ini pun memiliki sejumlah pos pengeluaran, yaitu A. Pengeluaran perusahaan atau investasi, B. Pengeluaran pemerintah, C. Ekspor dan impor, D. Pengeluaran rumah tangga. Untuk konsumsi makro merujuk pada cabang ilmu untuk mengetahui pertumbuhan perekonomian suatu negara serta pokok-pokok ekonominya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah. Persoalan inflasi dan pengangguran memang tak terlepas dari perekonomian suatu negara. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulanginya, baik melalui instrumen kebijakan fiskal maupun moneter. Kebijakan fiskal adalah seperangkat langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah jumlah dan struktur pajak. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi negara dan masyarakat. Sementara kebijakan moneter merupakan seperangkat kebijakan yang dijalankan pemerintah untuk memberikan pengaruh terhadap seberapa banyak jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat dalam koridor perekonomian. Selanjutnya ada pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat berarti pengeluaran yang menyeluruh. Jika pengeluaran ini tidak dapat mencapai tingkat ideal, akibatnya adalah terjadinya masalah pada perekonomian, terwujudnya kesempatan kerja mampu mengawasi laju inflasi. Karena itu, idealnya pengeluaran agregat mampu berada pada tingkat yang dibutuhkan. Soal nomor 2. Jelaskan konsep ekonomi 2 sektor, ekonomi 3 sektor, dan ekonomi 4 sektor. Perekonomian 2 sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Dalam perekonomian tidak terdapat pajak dan pengeluaran pemerintah. Perekonomian itu juga tidak melakukan perdagangan luar negeri, dan dengan demikian perekonomian itu tidak melakukan kegiatan ekspor dan impor. Sistem perekonomian 3 sektor terdiri dari sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Campur tangan pemerintah menimbulkan 2 perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional, di antaranya pungutan pajak akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengeluaran kertas konsumsi rumah tangga, dan pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan hal tersebut akan menaikkan perbelanjaan agregat.
Sedangkan sektor ekonomi 4 adalah perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor merupakan suatu negara yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Dalam perekonomian terbuka, sebagai produksi dalam negeri diekspor atau dijual ke luar negeri, dan di samping itu terdapat pula di negara itu yang diimpor dari negara-negara lain. Selanjutnya soal nomor 3. Jelaskan ekonomi terbuka dan ekonomi tertutup. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan dari dalam perdagangan internasional atau ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Sistem ini memberikan kesempatan bagi masyarakatnya untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain, baik itu perseorangan swasta atau pemerintahan. Selanjutnya ada perekonomian tertutup, adalah swasembada yang berarti tidak ada impor yang masuk ke negara tersebut dan tidak ada ekspor yang keluar dari negara tersebut. Tujuan dari perekonomian tertutup adalah untuk menyediakan semua kebutuhan melalui produksi dalam negeri. Soal nomor 4. Produk domestik bruto adalah suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian. Dalam perhitungannya, ada pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Dijelaskan. PDB dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atau dasar berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melibatkan pergeseran dan struktur ekonomi. Sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari satu tahun ke tahun lain. Soal nomor 2. Dari yang di bawah ini, yang manakah termasuk dalam pendapatan nasional? A. Subsidi kepada konsumen. B. Pajak tak langsung. C. Depresiasi. D. Pembayaran pendapatan faktur ke luar negeri. Jawabannya B. Pajak tak langsung. Soal nomor 3. Transaksi yang manakah dari yang berikut nilainya tidak termasuk dalam pendapatan nasional? A. Pengusaha roti membeli tepung dan pabrik tepung. B. Suatu perusahaan perkebunan mengekspor karet ke luar negeri. C. Pemerintahan membayar gaji dokter-dokter di rumah sakit pemerintah. D. Orang tua Anda menjual rumahnya yang didirikan pada tahun 1990. Jawaban saya A. Pengusaha roti membeli tepung dan pabrik tepung. Soal nomor 4. Pengeluaran agregat dapat meliputi A. Konsumsi yang dilakukan seperti rumah tangga dalam perekonomian. B. Pengeluaran oleh rumah tangga dan perusahaan-perusahaan. C. Pengeluaran oleh perusahaan-perusahaan pemerintahan dan ekspor ke luar negeri. D. Pengeluaran rumah tangga, investasi perusahaan, perbelanjaan pemerintah, dan ekspor. Jawabannya D. Soal nomor 5. Komponen dalam perhitungan PDB dengan
pengeluaran yaitu A. Tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan keahlian atau kewirausahaan. B. Pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih. C. Sumber daya alam, keahlian, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih. D. Pengeluaran pemerintah, impor bersih, tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam. Jawabannya B. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.